Simplicity, berarti rumah terang penuh inspirasi. Selamat malam Rini, terima kasih udah hadir di acara Ki Candy. Persatuan Orang Mini Indonesia. Iya. Emang banyak sekali sampai harus ada persatuan? Oh banyak, Bang Andi. Sebanyak apa? Wah nggak bisa dihitung pakai jari. Bagaimana kalau kita buktikan? Oh bisa, tapi kalau dibawa ke sini semua tempatnya nggak ada. Mau nggak menyediakan wadahnya? Oh iya juga, iya juga. Jadi berapa banyak yang kita akan tampilkan hari ini? Oh yang saya Datang, ajak ada 40 orang. 40. Iya. Bagaimana kalau kita panggil mereka? Boleh. Om Andi tunggu sebentar, Iya. saya akan panggil sama teman-teman saya ya. Iya. Ayo teman-teman semua kita ke depan yuk. Ya, banyak sekali dan silakan duduk ke Silakan. tempat masing-masing. Silakan, silakan. Topik yang diangkat di Ki Candy kali ini adalah mengenai orang-orang mini. Mereka ada di sekitar kita, tapi banyak di antara kita yang tidak memahami, bahkan tidak peduli pada persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Untuk itu, kita akan lihat bagaimana cerita tentang orang-orang mini tersebut. Kali ini saya akan panggil Udin Darmawan, atau Udin Kecil. Udin, terima kasih ya sudah hadir di acara Ki Candy. Emang datang dari mana ini? Dari Semarang. Semarang. Jadi Udin ini tinggi badan berapa? Kalau nggak ada perubahan sih 128. Itu berarti masih ada harapan untuk berubah ya? Masih ada insya Allah. Masih. Umur berapa? Umur sekarang 33. 33. Jadi Udin ini berapa bersaudara sebenarnya? Aku ada 7 bersaudara sama aku. 7 dengan Udin? 7-7-nya mini atau tidak? Enggak, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi? Tinggi-tinggi, bapak juga tinggi, tentara, ibu juga tinggi. Jadi Udin satu-satunya yang mini? Jadi di antara keluarga Udin yang unik ya? Iya, unik. Mungkin karena aku anak terakhir, mungkin bahannya kurang, jadi kecil kayak gini. Baik, siapa sebenarnya Udin? Kita ikuti cuplikan berikut ini. Beginilah keseharian pemuda bernama Bahrudin Darmawan, atau orang kerap memanggilnya Udin Kecil. Lelaki berusia 32 tahun ini tak patah semangat meski memiliki tubuh mungil sejak lahir. Anak bungsu dari 7 bersaudara, pasangan almarhum HM Yakub dan Siti Khadijah ini masih tinggal bersama keluarganya di Jalan Sapta Marga 2 nomor 37 Semarang, Jawa Tengah. Bagi Udin, postur kecil tubuhnya justru menjadi pembeda dengan anak-anak lain. Jika mereka mencirikan dengan anting-anting rambut dicat, Udin merasa dengan postur kecil menjadikan dirinya sudah berbeda dengan yang lain. Udin sempat berkarya menjadi produser di beberapa program televisi lokal di Semarang, sebelum akhirnya memutuskan keluar dan menjadi dosen paruh waktu di kampusnya dahulu. Saya tahu tentang Udin Kecil itu sebenarnya sudah lama semenjak dia jadi mahasiswa. Mas Udin tuh
kelihatan bukan seorang dosen, malahan beliau itu seorang teman gitu loh. Ini saya kira itu Mas Udin itu malah adik kelas saya, karena kan dengan postur tubuhnya yang kecil, nggak taunya Mas Udin itu dosen. Jadi Anda ini dosen ya? Mengajar apa? Teknik produksi siaran, dakwah. Di waktu mengajar Anda pakai alat bantu ini ya? Iya. Itu coro Jawane dengkle. Itu dengklenya bawa dari rumah sendiri atau memang sudah disiapkan? Ada di kampus, ada dingkle. Emang kalau nggak pakai dingkle kan nggak kelihatan ada suaranya, nggak ada orangnya. Apa Anda tidak merasa rendah diri ketika harus mengajar mahasiswa yang relatif lebih tinggi dari Anda? Kalau rendah tubuh iya, tapi kalau rendah diri nggak lah, insya Allah. Jadi saya berpikir, saya nggak pernah berpikir tentang kondisi fisik. Saya cuman berpikir orang-orang aja bisa, kenapa saya juga nggak bisa gitu. Kapan persisnya Udin menyadari bahwa Udin berbeda dengan teman-teman yang lain? Kapan persisnya? Dari TK kayaknya. TK. Emang anak TK udah bisa ngerti gitu? Diajakin gitu. Oh. Pendek gitu. Dilempar-lemparin gitu. Akhirnya juga sadar, oh ya aku kecil ya. Jadi di situ baru saya jadi TK. Iya. Nah, waktu Anda mulai dewasa, apapun juga kan, ya kalau dalam pergaulan, itu apakah ada yang mengejek, menghina, mengolok-olok? Ada sih Mas, ada. Saya beberapa kali sih biasa ya. Saya udah biasa. Tapi justru bagi saya omongan-omongan seperti itu, obrolan-obrolan ejekan seperti itu bagi saya justru membuat saya bukan rendah, tapi malah justru bikin termotivasi. Artinya ketika dia mengolok saya, oh kamu pendek, kecil, gini, saya cuma batin ini aja. Awas suatu saat aku harus bisa lebih dari kamu, gitu aja. Tapi kan tidak mudah untuk berpikir positif seperti itu, karena lebih banyak teman-teman Anda yang mungkin mengurung diri, merasa rendah diri, ya, tidak mau bergaul. Nah, bagaimana Anda sendiri mengatasi perasaan itu? Ini kan udah jalan Allah ya. Kalau misalnya aku harus dikondisikan seperti ini. Kalau misalnya selama hidup ini dengan kondisi seperti ini aku harus merenung terus kan nggak bisa maju-maju. Jadi buat apa direnungin? Lebih baik saya harus bisa menghasilkan sebuah sesuatu yang mungkin nggak cuma bermanfaat bagi saya aja, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Di antara periode sekolah, mana yang paling sulit dalam hidup Anda? Dalam konteks menghadapi ejekan-ejekan dari teman-teman sekolah. Sama ya Mas Andi ya, sama. Terutama gini, kalau waktu pertama kali masuk di sekolah itu biasanya jadi bahan kayak gitu, minimal bahan dilihat gitulah. Ketika saya jalan teman-teman pada lihat gitu. Lihat. Minimal bahan dilihat, apalagi diejek biasa. Biasanya di awal-awal saya masuk di sekolah itu, misalnya masuk SD awal kan belum ada kenal. Jadi itu masa-masa stres itu ya, masuk awal SD, masuk awal SMP, SMA itu mulai masa stres. Iya. Tapi nggak sampai stroke lah. Apakah ada perlakuan yang berbeda dari orang tua antara Anda dan kakak-kakak? Sama aja. Bapak Ibu mendidik saya sama kakak-kakak ya adil lah. Adil, sama, nggak ada perbedaan. Jadi Anda nggak dibedakan? Enggak. Yang bedakan ya cuma itu aja, kursinya kecil gitu aja. Ini serius? Iya. Jadi di rumah ada kursi khusus untuk Anda? Ya yang kecil-kecil itu ada. Kalau tempat tidur? Enggak, biasa. Tinggi badannya hanya 70 cm, tetapi keinginannya untuk menjadi ustazah sangat besar. Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy.